Kebanyakan kita dulu tuh pengen kerja di offshore atau memang dari tambang. Lulus Ya tambang, lulus betul. tambang, lulus offshore laut, 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 hidrografer. Eh, Kebanyakan Iya gitu. sih Iya, iya, benar sih. iya. Gimana? Kalau Betul. Teti sendiri gimana? Saya sih sebenarnya dari awal di kuliah nggak kepikiran sih mau kerja di mana ya. Ada sih kepikiran pengen kerja di, ada yang bilang offshore, ada pokoknya saya yang pertama tuh pengennya lapangan sih awalnya. Aku pikir kan baru lulus ini masih masih punya energi lah ya mungkin sebutannya, dan jujur aja kalau untuk pemula-pemula untuk fresh grad pendapatan yang bisa kita tabung dari pekerjaan lapangan tuh lebih bisa mencukupi kalau misalnya kita mau nabung di awal-awal kita mulai kerja karir. Memang sejak awal tuh langsung mikir ke arah lapangan. Tapi saya nggak ada mengkhususkan harus lapangan, nggak ada. Jadi saya apply banyak. Hampir semua yang ada geodesinya saya apply. Tidak ada secara spesifik sih harus pengen spesial kemana tuh nggak ada sih. Dan yang Papua ini justru sebenarnya nggak kepikiran bakal keterima karena 1,5 tahun itu kan lama ya. Jadi Betul. bahkan teman-teman yang saya tahu apply dan memasukkan dokumen bareng dengan saya itu udah pada dipanggil, udah ada yang keterima, udah ada yang sampai tahap kesekian meskipun akhirnya nggak lolos. Jadi saya pikir oh ini udah nggak lolos lah. Tapi ternyata Mm-mm. ya puji Tuhan lah tanggal 2018 awal itu dapat telepon bahwa memang ternyata pengkajian administrasinya tidak dilakukan secara berbarengan dengan yang lain, dan punya saya baru di roll, dan kebetulan berdasarkan kebutuhan di lapangannya perusahaan itu juga baru mereka, jadi ibaratnya mereka nampung lah ya, mereka nampung Betul. penerimaan dan kebetulan mereka lagi butuh, mereka buka dari archive itulah. Ada satu hal juga sih yang pengen aku share juga ya. Kemarin itu, jadi Mm-mm. kalau misalkan apply di suatu perusahaan besar, memang harus Mm-mm. sabar gitu kan. Ya betul, Kalau betul banget. misalkan belum dapat email bahwa kita itu tidak diterima, itu berarti masih ada harapan loh. Masih ada harapan bahwa memang kita tuh masih Betul. dalam antrian gitu. Ada Walaupun harapan itu kemungkinan mungkin, kita masih bisa. ya betul, masih ada kemungkinan bahwa Mm-mm. masih bisa. Jadi memang perusahaan besar mungkin kan banyak juga ya antriannya. Jadi buat adik-adik juga nih yang apply dan memang berminat di perusahaan-perusahaan besar, harus bersabar. Bisa jadi kayak tadi ini kan baru setahun Iya lebih sih. nih, baru dipanggil lagi dan dilanjutin lagi gitu kan. Saya lucunya sempat kayak mikirnya ini prank gitu kan, karena kan udah 1,5 tahun nih kan, udah lama banget, jadi kayak ditelepon Udah lupa, bilangnya dari udah lupa. Iya, perusahaan, iya, iya. iya perusahaan Iya. Papua itu, terus saya bahkan saya udah sempat lupa kayak pastinya kapan ya, terus dia ngasih tahu oh, masnya daftar di tanggal segini. Nah, saya sempat kayak kan banyak ya prank-prank kayak gitu tuh banyak banget, jadi saya Iya, sempat kayak betul. meragukan, saya sempat nanya-nanya kayak nah ini bakal butuh uang nggak, saya butuh transfer Betul. uang sesuatu nggak atau apa, tapi ternyata dia bilang Mas, ini bukan prank katanya, ini memang baru timingnya. Jadi bukan bukan Oh, bukan iya, bukan iya, iya, penipuan iya. lah katanya waktu itu. Jadi kayak Oh, oh iya, iya iya, Bu, iya. maaf Bu, saya kiranya saya masih nggak percaya gitu. Jadi ya akhirnya ya Iya, berlanjut iya, terus. iya. Terus Kalau kalau boleh cerita nih, tadi ada tes administrasi kan, terus Hmm. Teti ini kebetulan lolos gitu kan. Terus setelahnya itu ada proses apa lagi nih tes-tesnya di perusahaan tambang Papua itu? Di perusahaan itu kebetulan waktu setelah tes administrasi saya agak agak kurang kopi, ada agak lupa. Cuman yang bisa saya ingat tuh yang paling paling sangat berpengaruh tuh ada semacam psikologis lah kalau nggak salah itu. Itu Psikologi lumayan online berat ya? ya. Iya, dia lumayan itu lumayan berat Hmm. karena itu yang paling menentukan kita bisa diterima atau enggak. Karena sebenarnya gini, para pendaftar itu banyak gagalnya di situ, banyak Mm-mm. digagal-gagalkannya di situ. Memang nanti setelah itu ada Mm-mm. wawancara dengan user, ada juga tes kesehatan. Tapi biasanya yang udah Ya, masuk wawancara user dan tes kesehatan itu udah sangat dikerucutkan gitu. Jadi ya selama kita tidak sial-sial banget harusnya masih bisa, atau selama kita tidak saingannya slotnya terlalu sedikit kita masih mungkin. Tapi kalau misalnya kita sudah lolos tes psikologi itu, setelah itu kita ke user. Nah, di user itu kita berbincang dengan ya ibaratnya calon bos kalau kita diterima ya, orang yang akan membawahi kita dan mempekerjakan kita, atasan kita di sana, dia akan bertanya ke kita, wawancara, aku rasa yang bisa kuceritakan jalanin aja sih. Kita kalau aku ditanya soal wawancara ya, Bang, apa sih tips and trik wawancara ya? Kalau kita mempersiapkan secara akademik boleh kita belajar. Kalau kita mau mempersiapkan hmm. secara mental ya silahkan. Cuman yang paling penting ya kita tunjukin gitu ke orang yang akan mewawancara kita bahwa kita pengen kerja di situ, dan apa motivasi kita sebenarnya, kita apa yang menggerakkan Hmm. kita, dan bahwa kita tuh siap buat
buat berusaha. Terkadang itu sih yang paling penting, bukan seberapa pintarnya kita, bukan seberapa jagonya kita, tapi kita willing to work lah, willing to achieve something di sana, dan itu kurasa yang paling penting. Setelah itu pindah ke medical, tes medical. Kalau udah sampai tes medical, selama kita tidak ada yang terlalu fatal, aman sih, harusnya kita bisa lanjut. Dan puji Tuhan sampai ke tes medikal saya masih lolos. Terus penawaran, setelah itu penawaran kontrak, kita diskusi penawaran kontrak, saya tanda tangan, sudah. Di saat saya tanda tangan itu bisa dikatakan saya udah kerja lah di situ. Kalau jangka waktunya tuh setelah kamu ditelepon terus sampai kamu sign kontrak tuh kira-kira berapa lama? Iya, prosesnya cepet itu Bang. Oh cepet ya? Itu. Saya ditawarinnya tuh Februari ya, kalau nggak salah tuh Februari awal. Tanda tangan kontrak April. April 12. Wow. Jadi mantap. Cepat. Bahkan sebelumnya sebenarnya. Kalau nggak salah tanggal April awal. Cuman saya baru diterbangkan ke sana, sampai ke saya itu April 12. Jadi ditandatangan kontrak itu per tanggal saya sampai di sana. Waktu saya tanda, tapi saya tanda tangannya sebelumnya sebenarnya. Kalau bisa dibilang semuanya tuh beres dalam jangka waktu 1 bulan lah. Itu tuh udah beres. Tapi ini spesifik ya pengalamannya Teti gini cepat, karena ada juga pengalaman rekan kita yang dia lama banget, dari pengumuman. Betul. Dari pengumuman dia dinyatakan sesuai lah dengan kriteria dari apa yang diinginkan oleh perusahaan tambang ini, ternyata baru agak sedikit lama sampai dia diberangkatkan ke site. Ini ternyata ada yang cepat juga kayak Teti ini sampai 2 bulan. Tergantung mendesaknya kebutuhan tambangnya kali ya. Betul banget. Jadi itu kembali ke kebutuhan. Aku pun kurasa aku keterima di sana juga, timingnya memang disesuaikan dengan perkebutuhan manpower mereka di sana gitu. Makanya mereka pas butuh, dan kebetulan ada slot yang memang masih daftar dan untuk diseleksi lah ya sebutannya. Dan ternyata dari beberapa orang, kebetulan puji Tuhan aku lolos dari seleksi, dan ya udah akhirnya aku dipanggil gitu.